Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lani Korinta, SPD MPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2020. Asal sekolah saya SMP Negeri 1 Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat. Saya akan ditemani oleh teman saya. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Santi Nasir SPD. Saya berasal dari SMK Negeri 3 Seram bagian Barat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Ya, kami akan melakukan dialog coaching, saya sendiri sebagai coach dan Ibu Santi sebagai coach, di mana dalam hal ini Ibu Santi akan menceritakan masalah yang terkait dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas, di mana terdapat beberapa gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Ya, Bapak Ibu guru hebat, mari saksikan percakapan kami sebagai berikut. Halo, selamat siang Ibu Santi, apa kabar? Halo, selamat siang Ibu Lani. Saya alhamdulillah dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat. Semoga Ibu Lani juga kabarnya baik. Lalu bagaimana kabarnya Ibu Lani? Kabar saya baik juga Ibu. Syukurlah Bu, kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Ibu, kalau boleh saya meminta waktu Ibu karena saya mau bercerita sedikit Bu. Oh iya Bu, kebetulan saat ini saya ada waktu luang. Kira-kira apa yang Ibu ingin ceritakan buat saya Bu? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Cerita saya begini Bu, saya mempunyai permasalahan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran saya menemukan ada 3 orang siswa yang pada saat bekerja kelompok, mereka itu tidak aktif. Nah, kemudian pada saat mengumpulkan tugas, mereka mengumpulkan lembaran kosong, tidak punya jawaban. Setelah saya amati Bu, ternyata ketiga siswa ini tidak memiliki kemampuan atau kurang Bu, memiliki kemampuan menulis dan membaca. Saya sangat prihatin Bu, melihat ketiga siswa tersebut. Mereka itu diam Bu dan merasa minder di depan teman-teman mereka. Saya ingin membantu mereka Bu, tapi saya belum menemukan solusi yang tepat. Oh, ternyata ada murid Ibu yang belum bisa lancar membaca dan menulis ya? Sehingga Ibu sulit untuk membelajarkan materi bahasa Indonesia kepada mereka. Kira-kira Ibu, sejauh ini cara apa sih yang Ibu sudah gunakan untuk membantu ketiga siswa tersebut? Iya, iya Bu, saya sudah menggunakan beberapa cara. Salah satunya yaitu saya menuntun mereka untuk membaca dan menulis
pada LKPD yang sudah saya bagikan. Namun, kemajuannya kurang maksimal, membutuhkan waktu yang lama. Sementara mereka harus menyelesaikan semua pembelajaran bahasa Indonesia, Bu, yang ada di kelas 10. Oh, begitu ya, Bu. Menurut Ibu, hasil maksimal yang Ibu harapkan dari ketiga siswa Ibu tersebut itu seperti apa nantinya, Bu? Yang hasil maksimal yang saya butuhkan yaitu saya ingin agar mereka dapat memahami semua materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Begitu ya, Bu. Selain, latihan membaca dan menulis, apakah ada cara lain yang digunakan Ibu agar anak-anak tersebut memahami materi bahasa Indonesia yang Ibu ajarkan ya? Hmm, Iya Bu, uh, setelah saya amati dari kondisi ketiga siswa tersebut, uh, mereka itu lebih condong memahami uh, atau mendengarkan dan juga meniru pada saat didemonstrasikan. Sepertinya ya Bu ya, mereka ini uh, gaya belajarnya itu cenderung ke gaya belajar auditori uh, dan juga kinestetik. Oh, jika Ibu sudah mengetahui ya gaya belajar dari ketiga anak tersebut, apa yang harus Ibu lakukan untuk membantu ketiga siswa tersebut dalam memahami masalah bahasa Indonesia yang Ibu ajarkan? Iya Bu, mungkin uh, untuk membantu mereka agar dapat memahami pembelajaran bahasa Indonesia yang saya ampu, uh, mungkin saya harus menayangkan video agar ketiga peserta didik tersebut dapat belajar dengan dalam bahasa Indonesia dan menyelesaikannya. Ibu, bisakah Ibu sebutkan contoh video seperti apa? Misalnya video yang berhubungan dengan materi bahasa Indonesia, yang seperti bagaimana sehingga siswa Ibu bisa paham ya, Bu? Iya ya Bu ya, mungkin uh, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini jika salah satu materi pembelajarannya yaitu tentang cerita pendek. Saya akan menayangkan video cerita pendek, salah satunya yaitu dengan judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Saya pikir dengan demikian akan dapat memotivasi mereka untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Uh, Setelah itu kalau pembelajaran mereka itu sudah meningkat, tentunya mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Oke, baik sekali, Bu. Menurut Ibu, untuk melaksanakan rencana Ibu, kira-kira apakah ada dukungan dari pihak lain atau tidak, Bu? Uh, Dukungan dari pihak lain untuk saat ini bagaimana ya? Oh, saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, Bu. Di antaranya pihak sekolah. Saya akan memberitahukan kepada pihak sekolah atau pemimpin kami bahwa agar sekolah kami dapat menyediakan atau memfasilitasi saya pada saat proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan proyektor dan juga Chromebook atau laptop agar saya dapat menayangkan video-video pembelajaran
yang terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian Bu, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah dan juga orang tua peserta didik tersebut agar peserta didik tersebut dapat belajar secara mandiri baik di rumah maupun di sekolah pada saat di luar jam pembelajaran. Oke, baik sekali, Bu. Sangat memuaskan, Ibu. Tapi menurut Ibu, kira-kira sih kapan, rencana dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia ini yang akan Ibu laksanakan? Uh, Mungkin saya akan memulai mempersiapkan materi pembelajaran atau video pembelajaran ini mulai hari ini atau besok agar pada pertemuan berikutnya di minggu depan saya sudah dapat mengajarkan peserta didik atau siswa di kelas itu dengan menayangkan video. Dengan demikian Bu, harapan saya agar saya dapat mengetahui lebih cepat akan keberhasilan solusi yang saya akan dapatkan ini Bu. Oke, mantap sekali, Bu. Eee, lalu apa yang telah Ibu dapatkan dari percakapan kita di saat ini? Iya Bu, awalnya saya merasa bingung sekali, bagaimana cara saya menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi untuk ketiga siswa yang mempunyai kemampuan menulis dan membaca rendah ini Bu. Tetapi setelah berbincang-bincang dengan Ibu, saya sudah mempunyai solusi Bu. Yang pertama, saya akan memberikan pembelajaran kepada peserta didik untuk materi-materi yang ada dalam bahasa Indonesia. Saya akan menayangkan video. Kemudian saya juga dapat saya juga mempunyai mendapatkan solusi yaitu dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan juga orang tua peserta didik agar siswa-siswa yang mempunyai kemampuan menulis dan membaca itu rendah, mereka dapat belajar secara mandiri baik di rumah maupun di sekolah di luar jam pembelajaran, Bu. Oke, baik sekali, Bu. Saya turut, senang karena Ibu sendiri dapat menemukan solusi terhadap masalah yang Ibu alami. Di mana masalah yang Ibu alami itu bagi saya itu cukup berat, Bu. Artinya kita harus menganalisis gaya belajar, anak-anak kita, Bu, eee, dengan gaya belajar mereka yang sangat berbeda. Oke Bu, dari percakapan kita, saat ini Ibu sendiri dapat menemukan solusi bagi masalah yang Ibu temukan. Sungguh sangat hebat Bu. Bu, saya akan tunggu loh hasil yang Ibu pelajari, mempelajarkan buat anak-anak Ibu di kelas nanti, eee, yang akan Ibu laksanakan nanti dalam percakapan, eee, dengan anak-anak Ibu. Lalu Bu, saya mau, tanya dulu, buat Ibu, Ibu benar-benar siap? Dan saya akan tunggu loh Bu, percakapan kita selanjutnya mengenai perkembangan dan permasalahan yang Ibu hadapi. Baik, terima kasih Ibu. Saya nanti akan memberikan kabar terbaru selanjutnya kepada Ibu. Terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol atau
diskusi dengan saya atas permasalahan yang saya alami dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Semoga harapan saya ini dapat terrealisasi. Amin, Bu. Oke, Bu. Mungkin, percakapan kita sampai di sini dulu, karena saya juga akan melaksanakan tugas saya yang lain dan Ibu juga akan, kembali ke kelas untuk belajar dengan anak-anak. Bu, sebelum saya, dengan Ibu berpisah nih, saya ingatkan lagi loh, Bu, saya akan tunggu loh lanjutan lagi, cerita tentang pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Selamat siang Ibu Santi, semangat ya. Baik Bu, saya janji nanti saya akan berikan kabar terbaru kepada Ibu. Terima kasih Bu, selamat siang.